Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Oke ya. Ini seperti janji saya kemarin. Ini dia. Saya mau membuat atau cara menyiku bagian dalam sini agar bagian tembok, nah, seperti ini ya. Ini bisa bertemu. Nah, ini ya, bosku. Nah, agar ini cowakan ini bisa ketemu dengan ini. Nah, agar ini nanti bisa ketemu. Oke, untuk yang pertama, untuk bagian tembok bagian bawah ini yang udah saya bagian cowakan ini tinggal separuh yang bagian depan ya, bosku. Bisa kelihatan kan, ini tinggal yang bagian depan, ini yang bagian depan, ini yang bagian belakang. Ini sudah saya hilangkan. Untuk menghilangkan bagian tembok bagian belakang sama atas ini sama. Sebenarnya saya punya dua cara, cuman saya pakai yang menurut saya ini lebih efisien. Kalau misalkan untuk mengerjakan banyak seperti ini, jadi ini lebih efisien. Tapi kalau cuma 1-2 sangkar, itu nanti saya kasih tahu juga caranya. Nah, dan ini yang belum saya kepras atau saya kurangin. Ini masih kelihatan kan, kanan kiri masih ada. Yang ini bagian luar, ini nanti bagian dalam. Nah, untuk cara saya, nah tuh kan masih kelihatan. Kalau yang bagian pelengkung ini udah hilang. Ini juga sama, bosku. Yang ini juga sama, ini sama nanti. Oke, bosku, langsung saja simak videonya terus ya. Nah, cara untuk menghilangkan bagian yang ini, nah, ini kasih tanda dulu, bosku ya, untuk bagian luar dan bagian dalam agar nanti tidak terbalik. Nah, seperti ini. Untuk menghilangkan ini dihilangkan kira-kira segini ya, paling 5-6 mili, atau kita ratakan sama kedalaman cowakan ini. Itu untuk bagian tembok yang tipis, tembok sama lengkungan, karena ketebalannya saya buat sama tembok sama lengkungan. Nah, jadi seperti ini. Itu kedalaman blade-nya. Nah, kelihatan nggak, bosku? Nah, itu dia. Itu kedalaman mata blade-nya, cuma dia nggak terlalu dalam, nggak terlalu apa ya, intinya nggak terlalu dalam ya. Kita tongolin sedikit lah ya, apa itu namanya, kita kelihatan sedikit. Yang penting ini hilang. Kalau misalkan, karena ini cuma tipis ya, kalau misalkan untuk table saw-nya, untuk mejanya nggak bisa dibuat naik turun, bosku. Nah, ini kalau naik tuh, nah habis kan nanti kalau nggak saya ganjal. Bosku bisa pakai gerinda atau amplas kasar, cuma menghilangkan yang bagian ini, yang sebelah ini pakai amplas kasar, yang penting rata, itu juga bisa. Atau enggak, bosku bisa pakai mesin trimmer, itu nanti juga bisa. Saya jelaskan untuk mesin trimmernya juga nanti. Oke, langsung saja kita coba hasilnya. Oh iya, bosku, kalau kita garis ini sambil kita siku ya, jangan cuma kita asal garis, karena
hasil itu menentukan. Lebih baik kita buat serapi mungkin agar sambungan ini rapat dengan ini daripada kita dempul kebanyakan nanti di sini ya. Tuh. Oke, langsung kita tes potong gimana hasilnya. Oke bosku. Nah, ini dia ya yang udah saya tadi nggak sempat saya video, saya atur ketinggiannya. Ketinggiannya ambil 1 cm. Untuk ketinggian ini menyesuaikan daripada tebok. Nah, ini tadi yang udah saya coba itu hasilnya seperti ini ya bosku ya. Nah, untuk ketinggian sama kedalaman mata pisaunya itu menyesuaikan daripada kedalaman tebok ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini nanti masih ada proses pengamplasan lagi ya. Kita nanti haluskan lagi. Nah, itu dia seperti itu. Nah, kalau bosku memakai strikel atau table saw, sebaiknya untuk membuat ya ini ya, untuk murus ya, pakailah blade yang bergigi banyak ya, agar hasilnya itu halus. Jadi seperti itu. Kalau yang giginya itu sedikit, itu kan untuk belah kayu ya. Kalau untuk motong seperti ini ya agak kasar, tapi nggak apa-apa kalau punyanya itu. Jadi untuk mengukur kedalaman ini ya seperti itu tadi, kita garis terlebih dahulu. Nah, untuk garis yang tadi itu kita paskan blade yang bagian luar sini ya, jangan yang dalam sini, tapi yang bagian luar sini. Karena kalau yang dalam sini nanti bisa geseh 3 mili atau 2 mili, tergantung ketebalan blade-nya. Nah, jadi untuk menyesuaikan ukuran tadi, waktu yang sudah kita garis tadi, itu ukurlah dari bagian yang luar ya. Ini luar, yang sini tuh luar. Kalau yang mepet dengan pembatas ini adalah dalam. Jadi begitu pengukurannya. Oke bosku, karena ini sudah saya setel, jadi kita langsung lanjut buat murus ini tadi. Nah, dan untuk cara untuk pakai mesin trimmer, nah itu karena udah saya pasang di situ masih buat nyuak sabuk, jadi mohon maaf nggak saya pasang di sini karena cuma satu. Nah, bosku buat atau meja kecil yang nantinya buat
trimmernya ya. Nah, posisi trimmernya nanti di sini. Jadi pesonya di atas. Ini untuk pesonya pakai ini ya. Sama, kasih pembatas. Jadi cara kerjanya itu sama. Cuman kenapa saya nggak pakai trimmer, karena ya trimmer saya cuma kecil, dan untuk tadi murus sebanyak itu nggak kuat. Walaupun saya udah kasih peso yang bagus. Karena untuk kedalamannya juga lumayan 1 cm, sekitar segini lah. Nah, itu berat banget. Jadi kalau ingin pakai mesin trimmer itu, kalau misalkan cuma buat 1, 2, 3 sangkar nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi untuk partai besar kita ngejarnya waktu, jadi agak lama kalau pakai trimmer. Jadi untuk pesonya nanti di atas seperti ini, begini. Nah, untuk bisa dilihat nanti seperti itu ya. Itu untuk posisi sama kerjanya, cara kerjanya untuk murus tadi. Nanti posisi peso itu akan sama. Jadi seperti itu. Nanti hasilnya akan juga sama seperti itu. Nah, ini adalah hasil murus tadi. Jadi seperti ini hasilnya ya. Ini pakai blade yang giginya banyak tadi. Dan ini yang udah saya purus semua. Ini juga, ini sudah semua. Untuk yang bagian atas samping ini sama. Kalau teman-teman ingin lebih mudah, sebaiknya untuk ketebalan ini samakan dengan yang bagian bawah 1,5. Jadi istilahnya kalau teman-teman udah setel buat tembok bawah ini, teman-teman tinggal nggak usah setel lagi untuk ini, tinggal langsung gas. Jadi nanti sama hasilnya. Karena bagian atas juga kalau saya itu ketebalan 9 mili, untuk yang tembok bawah juga, yang bagian belakang itu juga 9 mili. Jadi sama. Lebih enak kita samain dulu daripada nggak kita samain, nanti kadang-kadang ya ada yang kurang pas gitu. Nah, kalau punya teman-teman untuk srekel atau tablesaw-nya nggak bisa, untuk tabletopnya nggak bisa dinaik turunkan seperti punya saya ini. Bisa saya buka, bisa saya tutup, karena cuma menggunakan engsel. Ini udah dari zaman dulu ya, yang saya buat sendiri. Nggak saya bikin tutorialnya karena HP-nya masih jadul. Nah, kalau itu kan blade-nya tinggi banget itu. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan table saw atau srekel, kalau ini nggak bisa dinaik turunkan, itu mudah. Tadi itu saya pakai ketinggian sekitar 1 cm kurang ya, itu untuk itu. Nah, kalau ini 3,5 cm. Nah, cara mengatasinya agar ini kelihatan cuma 1,5 cm, teman-teman setel dulu pembatas ini, atau apa ya namanya, fan atau apa itu setel dulu sesuai ukuran yang diinginkan ya. Untuk pengukurannya ambil yang bagian luar sini. Nah, lalu teman-teman carilah papan kayu atau apa. Nah, ditambahkan papan kayu seperti ini. Kalau masih kurang tinggi lagi, kita tambah lagi. Jadi seperti itu. Terus, nah ini ketebalan. Jadi carilah yang
atau teman-teman bisa buat papan kayu ya, nggak usah besar-besar, nggak usah lebar-lebar ya, untuk mengatur ketinggian ini. Cuma taruh papan kayu di sini, terus kasih paku, udah gitu aja, agar blade-nya itu nampak 1 cm atau ketinggian yang diinginkan. Jadi seperti itu bosku, kalau mengatasi misalkan tabletop dari Srekel ini nggak bisa dinaik turunkan. Jadi solusinya seperti ini untuk cara mengatasinya. Lalu untuk papan kayu ini jangan teman-teman buang ya, atau misalkan di tempat teman-teman itu ada, tempat bosku itu ada multiplex itu yang tebel kayak tabletop saya ini kan multiplex, ini tebel, itu langsung pakai itu juga nggak apa-apa, langsung dapat ketinggian yang diinginkan. Nah, jadi kalau untuk ini teman-teman harus buat dua ya, satu untuk yang tipis tadi, untuk tembok bagian belakang sama lengkungan atas itu, karena itu nggak nyampe 1 cm nanti kedalamannya saat buat motong kurus itu. Nah, yang satunya lagi buat tembok yang ketebalannya kalau punya saya itu 1,5 ya. Jadi seperti itu. Jadi buat dua ini disimpan sewaktu-waktu kalau mau murus lagi bisa kita pakai lagi. Jadi seperti itu bosku. Nah, itu kan kalau kita tambah kayu seperti ini nih ya kan. Jadi mau misalkan kayunya mau ditumpuk nggak apa-apa. Yang penting ini kelihatan tipis. Oke, jadi seperti itu bosku.
Dan ini tadi ya, untuk hasilnya sudah kelihatan kan, ini yang bagian bawah. Ini juga, ini ada sela-selanya juga. Kalau ini bisa rapat, kalau ini ada selanya karena ada perbedaan antara ketebalan sini sama bagian sini. Ya karena cuma misalnya kalau dibilang itu manual ya, untuk menyamakan ketebalan cuma pakai striker, karena saya belum mampu mau buat beli planer duduk. Ini yang bagian atas juga kelihatan nggak bosku ya, bisa kan? Ke bagian atas hasilnya juga sama seperti ini. Ada yang sini ada selanya sedikit karena juga ada perbedaan antara ketebalannya itu tadi. Jadi sama. Ya. Oke bosku, sekian dulu untuk kesempatan pada hari ini, membahas seputar cara menyiku bagian sudut dalam. Semangat terus bosku, jangan pernah mudah putus asa, semangat berkarya, salam pejuang angsuran ya. Karena kerja keras itu tak akan pernah membohongi hasil ya bosku. Yang penting telaten, tekun, jalani dulu, nanti kita akan mendapatkan hasil. Oke, sekian dulu bosku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.